بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم سبحانك وأتوب إليك وأؤمن بك وأتوكل عليك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم آله وصحابته فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang penuh barakah ini. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa tidak ada sesuatu di muka bumi ini terjadi kecuali sudah diukur sama Allah, kecuali sudah ditakdirkan lebih dahulu. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidak ada sebuah musibah yang menimpa diri kalian, yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian, kecuali sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Sebelum Allah menciptakan bumi itu sudah ditakdirkan bentuknya bulat. Sebelum Allah menciptakan manusia sudah diberi takdir, nasibnya begini, umurnya sekian, rezekinya seperti ini, sudah ditetapkan sebelum diciptakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang seperti itu bukan suatu hal yang sulit buat Allah. Itu suatu hal yang sangat mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah khutbah Rasulullah waktu menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah alaiha salam dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagian dari khutbah itu Rasulullah berkata dalam khutbahnya, fa amrullahi yajri ila qada'ih. Urusan Allah itu, ketetapan Allah itu akan berjalan sesuai dengan qadha-nya Allah. Sampean kan tahu ada qadha dan qadar. Apa perbedaannya? Fa amrullahi yajri ila qada'ih wa qadha'uhu yajri ila qadarih. Qadha itu kepastian, ketetapan, keputusan. Keputusan Allah akan berjalan sesuai dengan qadarnya, sesuai dengan takdirnya. Apa takdir? Takdir itu ukurannya. Ini orang diberi rezeki 5 juta sebulan, ini 10 juta, ada yang sampai miliar. Itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Walikul, ditegaskan lagi sama Rasulullah, walikulli qadha'in qadar. Setiap ketetapan tadi semuanya sudah diukur matang-matang sama Allah Subhanahu wa taala. Walikulli qadha'in qadar walikulli qadarin ajal. Takdir tadi juga diberi waktu sama Allah. Ini ditakdirkan sakit. Kapan sakitnya? Hari Jumat jam sekian. Ini ditakdirkan meninggal. Kapan meninggalkan? Hari ini jam sekian. Sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Walikulli qadha'in qadar walikulli qadarin ajal walikulli ajalin kitab. Semuanya tadi tersusun rapi dalam sebuah buku di Lauhil Mahfuz.
Yang memiliki buku itu siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Tapi rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah ini hanya untuk manusia ini. Apakah keputusan tadi dan ukuran tadi dan waktu-waktu tadi tidak akan berubah sama sekali? Kata Allah, tidak. Maka dari itu Rasulullah waktu menikahkan putrinya menutup khutbahnya dengan ayat ini. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus keputusan-keputusan tadi atau merubahnya atau menetapkannya sesuai dengan iradatnya Allah. Wa indahu ummul kitab. Buku besar, buku catatan-catatan yang penuh dengan kepastian-kepastian, dengan ketentuan-ketentuan dan ukuran-ukuran tetap berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ulah. Terus pertanyaannya, kalau takdir, qadha dan momen ini bisa berubah, bagaimana cara merubahnya? Ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, sampean ingat mungkin malam nisfu Sya'ban kita membaca doa ingin berubah nasib, ya. Salah satunya cara seperti itu. Bagaimana manusia merubah? Sudah ditakdirkan sama Allah lahir jadi anaknya orang kaya, ditakdirkan lahir jadi anaknya presiden, ditakdirkan lahir jadi anaknya orang yang serba kekurangan. Apakah ini semuanya bisa berubah? Apakah manusia itu diberi kesempatan? Apakah manusia itu diberi kewenangan sama Allah untuk merubah nasib-nasib tadi? Apa jawabannya? Iya. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Kata Allah, Allah bisa merubah ketetapan tadi atau menetapkannya. Wa indahu ummul kitab. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Cara yang pertama, ini cara spesial. Cara ini pasti akan Anda dapatkan, tapi waktunya bisa lama, bisa cepat. Dan ini hanya diberikan kepada orang yang beriman. Apa cara ini? Cara ini adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Wahai Muhammad, wahai Rasul, kata Allah, katakanlah kepada orang-orang yang berada di sekelilingmu, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghiraukan manusia ini kecuali gara-gara satu sebab. Apa sebabnya? Manusia tadi mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya wa ma fiha la tusawi indallahi janah ba'udah. Kata Rasulullah, dunia seisinya ini yang bintangnya jumlahnya ribuan triliun, di mata Allah tidak mempunyai nilai lebih besar dari satu sayapnya nyamuk. Kenapa? Yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard. Semuanya dari Allah, tidak ada nilainya. Tapi bisa bernilai, bisa menjadi sesuatu yang disukai sama Allah, bisa menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara doa. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Jadi di saat manusia tadi berdoa kepada Allah, nilainya dilihat sama Allah. Tadi tidak ada nilainya. Yang menciptakan Allah. Allah mau menciptakan sehari 1 miliar manusia bisa. Jangan sehari, 1 detik bisa. Tapi tidak, semuanya itu tidak ada harganya di mata Allah. Tapi manusia akan menjadi berharga gara-gara mau ngasor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara untuk merubah nasib, merubah takdir, merubah waktu yang sudah ditetapkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih yang sangat terkenal, Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih berkata, wala yaruddul qadha'a illa du'a. Takdirnya Allah, keputusan Allah, qadha'nya Allah tidak bisa berubah, tapi bisa berubah dengan doa. Kata Rasulullah, wala yaruddul qadha'a illa du'a. Jadi orang ini sudah ditetapkan akan mendapat musibah, tapi berdoa sama Allah, dicabut ketetapan tadi sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya akan saya kabulkan. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Ingatlah kepada aku. Kalau hamba tadi mengingat Allah, kata Allah, kalau kamu mengingat aku akan mengingat kamu. Nasullaha fanasiyahum. Begitu sebaliknya, manusia ini lupa, Allah tambah lupa sama dia. Jadi Allah ini Maha Pencipta, Maha Perkasa. Jadi manusia dalam 24 jam ini waktunya dipakai apa? Ada yang membanggakan diri, ya, membanggakan dirinya, membanggakan parasnya, seperti artis-artis itu. Tapi lupa dia. Dia lupa, tidak bangga, tidak heran, tidak takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin orang lain takjub dengan dia. Dia ingin orang lain salut dengan pakaiannya. Dia ingin orang lain memperhatikan bajunya, memperhatikan penampilannya, tapi dia lupa tidak memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan maha besar. Inilah manusia. Jadi manusia ini, katanya Sayyidina Husain, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Manusia itu tidur. Kalau sudah mati baru bangun nanti. Kalau mati baru bangun. Jadi sebelum kita mengalami nasib seperti itu, kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Waktu Allah menurunkan ayat-ayat tentang puasa, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina, seterusnya ayat ini sesungguhnya membahas puasa. Tapi di tengah-tengah pembahasan puasa tadi disisipkan sama Allah sebuah ayat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Disisipkan, kata Allah, barang siapa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau ada hambaku tanya tentang aku, katakanlah, ini khitabnya kepada Rasulullah, fa inni qarib, sesungguhnya saya maha dekat. Kepada siapa? Kepada hambanya yang tanya, bukan kepada hambanya yang tidak tanya. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, saya pasti menjawab permintaan hambaku dengan syarat. Apa syaratnya? Di saat hambaku tadi minta, di saat hambaku tadi ngasor, di saat hambaku tadi maksa mintanya kepada Allah. Allah itu suka dengan hamba yang ngasor, hamba yang maksa mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang minta dan meminta itu disukai sama. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya setelah berdoa tadi, tuntutlah Allah untuk meminta, untuk mengkabulkan doamu. Mintalah kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doaku. Saya sudah berdoa, kenapa tidak kamu kabulkan? Mintalah dan mintalah, kata Allah Subhanahu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau sudah minta, tenanglah hatimu, percayalah sama Allah akan diberi. Waktunya, ini rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu cara yang pertama. Suatu hari ada seorang wanita yang solehah. Wanita ini hidupnya di Mesir dalam sebuah desa yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Desa itu diberi nama Rabi'atul Adawiyah. Saya pernah mengunjungi desa ini. Di sana hidup seorang wanita yang solehah bernama Rabi'atul Adawiyah. Sudah tua Rabi'atul Adawiyah ini. Setiap malam ibadah, tahajud, menggunakan waktunya untuk beribadah. Suatu hari di tengah malam, tiba-tiba ada seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya. Rabi'atul Adawiyah hidupnya sederhana. Waktunya dia dipakai untuk ibadah, bukan orang yang kaya. Dia tahu-tahu kok dengar suara. Lama-lama bangun Rabi'atul Adawiyah ini. Sebelum waktunya bangun. Dilihat ada anak muda yang mencari apa yang bisa dicuri, tapi tidak ada. Yang mau diambil ini tidak ada. Akhirnya mendengar pemilik rumah ini bangun,
Anak tadi bergegas mau keluar dari tempat dia masuk tadi. Dipanggil sama Rabi'atul Adawi, "Ya bunayya, la takhruj biduni syai'." Jangan kau keluar tanpa sesuatu. Kalau pencuri, ini perbedaan kultur. Kalau pencuri di Indonesia atau negara timur lah, negara timur, Cina, Indonesia, kalau ketemu pemilik rumah itu ngelawan, mukul ya. Kalau di Timur Tengah tidak. Kalau ketangkap minta maaf. Saya pernah mau dicopet orang, saya di Suriah waktu itu, mau dicopet dari belakang tengah malam ini. Saya naik bis jam 12 malam, ada yang mau nyopet saya. Ketangkap. Tahu saya, diciumi saya, minta maaf. Itu di sana begitu, anehnya begitu. Jadi pencuri kalau ketangkap minta maaf sama pemilik rumah. Bukan, tidak ada kekerasan, tidak menggunakan kekerasan di sana. Kekerasan itu aib di sana. Rabi'atul Adawiyah melihat ada seorang anak muda yang mau mencuri, terus mau melarikan diri. Katanya Rabi'atul Adawiyah, "Ya bunayya, wahai anakku, la takhruj biduni syai'." Kau jangan keluar tidak bawa sesuatu. Heran anak ini. Katanya dia, "Saya tidak mendapatkan apa-apa di rumahmu. Ma wajadtu fi baitika syai'." Katanya dia, "Saya tidak mendapatkan sesuatu. Mau ngasih apa kamu? Rumahmu sangat tidak ada isinya." Katanya Rabi'atul Adawiyah, tunggulah sebentar. Masuk Rabi'atul Adawiyah, diambilkan sebuah ibrik. Ibrik itu ceret besar untuk wudu, sama dibawakan tikar. Kata Rabi'atul Adawiyah, "Kenapa kamu tidak mengetuk? Limadza la tatruk al-bab al-ali?" Kenapa kamu tidak mengetuk pintunya yang maha tinggi? Kalau kau mengetuk pintunya yang maha tinggi, maksudnya Allah, kamu tidak akan keluar tangan kosong. Coba kamu wudu dan sholatlah 2 rakaat saja. Katanya Rabi'atul Adawiyah, sholatlah 2 rakaat saja. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya hajatmu akan dikabulkan. Akhirnya malu anak ini, sholat 2 rakaat setelah berwudu. Setelah sholat 2 rakaat, kepingin sholat lagi sampai azan dia belum berdiri dari atas tikarnya. Rabi'atul Adawiyah heran melihat anak ini masih beribadah. Ditanya sama Rabi'atul Adawiyah, "Apa yang kau dapatkan?" Kata anak tadi, "Saya telah diberi sama Allah apa yang saya harapkan." Maksudnya dia, hatiku dilapangkan untuk bertobat, dan bertobatlah anak tadi. Alhasil kisahnya panjang. Maka dia jadi seorang ulama, kemudian dia jadi salah satu seorang ulama yang terkenal. Rabi'atul Adawiyah berkata, "Ya Allah, dari dulu saya berdoa, belum kamu kabulkan. Anak ini baru berdoa, langsung dikabulkan. Inilah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Memberinya, ini saya kasih contoh, memberinya kapan? Kata ulama, anak ini dikabulkan gara-gara berkahnya Rabi'atul Adawiyah. Jadi dikabulkan. Ada orang minta langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta tidak langsung dikasih. Ada dalam sebuah hadis Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, a'ti hadha sa'il fa inni la uhibbu an asma' sautah." Ada orang minta langsung dikasih. Gara-gara Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, berilah ini. Saya tidak ingin mendengar suaranya dia di langit." Tapi ada orang minta tidak langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu kalau minta lama dikasihnya. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria sudah minta anak, sudah tua baru dikasih sama Allah. Kenapa? Dalam hadis tadi diterangkan, ada orang minta, Allah ingin suaranya tadi senantiasa didengar di kalangan malaikat di langit. Jadi tidak langsung dikasih. Supaya apa? Supaya derajatnya tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, alias dikasih yang lebih besar, yaitu derajat dan kemuliaan di akhirat nanti. Jadi di saat kita berdoa sama Allah dan yakin akan diberi. Waktunya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa lama-lama, tahu-tahu sudah lama dia sudah lupa sama doanya. Tahu dikasih sama Allah, sudah lupa. Permintaannya tadi datang, wa ma kana rabbuka nasiya. Jadi Tuhanmu itu, Allah itu tidak lupa dengan doa. Doa ini kata Rasulullah
Doa ini mukhul ibadah. Doa ini adalah kerangkanya ibadah, otaknya ibadah. Orang yang beriman itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara pertama untuk merubah apa? Merubah nasib kita, merubah ketentuan kita, merubah takdir kita. Ini hanya diberikan kepada orang yang beriman. Cara yang kedua, tentunya cara ini diberikan sama Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Dengan apa? Dengan berusaha. Walaisa lil insani illa ma sa'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak bisa memiliki sesuatu kecuali gara-gara dia berusaha. Ini kodratnya begini. Jadi di saat manusia diciptakan sama Allah, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, sampai seterusnya. Waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi." Apa artinya khalifah? Khalifah itu penggantinya Allah. Sebelum ada manusia, siapa yang ngurusi bumi? Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia diciptakan, manusia diberi saham, diberi andil, tidak 100% tentunya, diberi andil untuk mengatur bumi. Itu namanya khalifatullahi fil ard. Gara-gara konsep ini, dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi kesempatan, beriman atau tidak beriman, diberi kesempatan untuk merubah nasibnya gara-gara sebab usahanya. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasibnya manusia, nasibnya sebuah kaum, nasibnya sebuah masyarakat, sampai kaum tadi, masyarakat tadi merubahnya sendiri. Jadi ada hal tidak dirubah sama Allah, dibebankan kepada manusia tadi sebagai bentuk khalifatullahi fil ard. Manusia diberi akal, hewan tidak diberi akal. Tidak ada hewan bisa menciptakan pesawat, tidak ada malaikat bisa menciptakan pesawat, tidak bisa. Yang bisa siapa? Manusia. Karena manusia itu bisa mengerti tanpa diajari. Kalau malaikat tidak diajari tidak bisa. Maka dari itu waktu diadu, malaikat dikasih tahu sama Allah, saya akan menciptakan manusia di muka bumi. Malaikat tadi heran, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di bumi yang akan merusak bumi nanti dan akan menumpahkan darah? Dijawab sama Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui, para malaikat. Habis itu dipanggil malaikat. Dipanggil, diberi pertanyaan. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Nabi Adam tadi diajari sama Allah, dikasih tahu namanya ini, namanya ini, al-asma' kullah. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah. Kemudian nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam tadi juga ditanyakan kepada para malaikat. Apa namanya ini? Nabi Adam ditanya, jawab. Ditanya ini lagi, jawab. Ditanya ini lagi, jawab. Malaikat ditanya, tidak bisa jawab. Qalu subhanak. Kata malaikat, maha suci engkau ya Allah. Maha suci gara-gara apa? Akalnya manusia ini beda dengan akalnya malaikat. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami para malaikat la ilma lana, kami tidak bisa mempunyai ilmu kecuali ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini perbedaannya manusia dengan malaikat. Manusia
menyelidiki, faham, membuat sesuatu. Kalau malaikat, kalau diajari membagi rezeki, ya membagi rezeki. Diajari menurunkan hujan, ya menurunkan hujan. Hanya spesialisasi tertentu. Diajari hanya membaca tasbih, ya bisanya membaca tasbih. Itulah malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi engkau ya Allah maha mengetahui. Ini perbedaan manusia dengan malaikat. Maka dari itu manusia diberi kodrat sama Allah, bisa merubah nasibnya, bisa merubah takdirnya dengan apa? Dengan usaha, yang mana usaha tadi tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan alias berdasarkan akalnya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi dulu orang-orang Arab di zaman jahiliyah kalau mau berdagang dia menggunakan logika jahiliyah, logika yang sebetulnya tidak logis. Jadi mau berdagang melihat burung, ini keyakinannya mereka. Kalau burung tadi itu belok ke kanan, mereka meyakini dagangannya ini akan laris. Tidak menggunakan ilmu marketing, tidak menggunakan ilmu manajemen. Wah, enggak ada gitu-gitu. Pokoknya ngelihat burung, burungnya ke kanan, oh dagangan saya laris, berangkat kerja, berdagang. Kebanyakan mereka dulu berdagang atau berternak. Kalau burungnya belok ke kiri, ini katanya mereka sial, tidak jadi berangkat dagang, percuma, rugi. Nah, keyakinan seperti ini dihapus sama Allah, dikikis, dibatalkan sama Allah. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia, kata Allah, nasibnya saya gantung pada lehernya. Tentunya ada nasib yang tidak bisa kita rubah. Tidak ada orang bisa merubah laki menjadi perempuan sebelum lahir, tidak bisa. Ada orang bisa merubah tua kembali muda, tidak bisa. Tapi ada nasib yang bisa dirubah. Nah, ini yang dimaksud sama Allah. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Nasib setiap manusia itu saya gantungkan pada lehernya. Sampean mau jadi dokter, ya kuliah kedokteran. Mau jadi notaris, ya kuliah jadi notaris. Mau jadi ustadz, ya belajar agama. Begitu, merubah nasibnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nanti manusia di hari akhirat nanti sama Allah diberi buku. Buku apa? Hasil usaha-usahanya. Jadi manusia ini ada buku mencatat ini doa-doanya dia, hubungannya dia sama Allah, ibadahnya dia. Juga mencatat usahanya, dicatat sama Allah. Tidak pakai dijelaskan lagi. Kamu lulus masuk surga tanpa hisab, enggak ada penjelasannya. Kata Allah, lihatlah sendiri rapotmu ini. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, silahkan, monggo dibaca sendiri buku ini, hasilnya dilihat sendiri. Semuanya tercatat rapi, pekerjaan-pekerjaan Anda. Oh, Anda dulu rajin sekolahnya, terus lulus dapat pekerjaan yang bagus. Oh, dulu waktu kuliah ini sering bolos, sering tidak masuk, terus tidak bisa kerja, protes sama Allah, berdoa. Loh, kata Allah, kau kemanakan waktu yang sudah saya beri? Ya, waktu yang sudah saya beri, saya kasih kecerdasan, saya kasih tenaga, saya kasih akal, saya kasih orang tua yang mampu, tapi disia-siakan semuanya, nggak masuk ilmunya. Yang nggak ada orang mau memberi pekerjaan orang yang tidak qualified. Ini maksudnya. Jadi diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Itu cara yang kedua. Di saat orang berusaha, usaha itu membutuhkan kesabaran.
Rasulullah tidak mengajari manusia ini komputer, nggak diajari sama Rasulullah. Tapi diajari sesuatu yang membuat Anda bisa segala-galanya. Apa sesuatu itu? Sabar. Dengan sabar ini manusia bisa segala sesuatu. Mau apa Anda bisa. Anda mau jadi ini bisa dengan kesabaran. Jadi orang berusaha itu membutuhkan kesabaran. Kata seorang ulama, Allah Subhanahu wa taala itu memang menjadikan kehidupan di dunia ini membutuhkan perjuangan. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sampai tahu hujan itu kalau distatistikkan 70% turunnya di gunung atau di laut. Padahal laut itu enggak butuh air. Tapi sama Allah diturunkan di laut, diturunkan di gunung yang sudah sejuk. Tumbuh-tumbuhan, pohon mangga misalkan ya, bunganya banyak, tapi yang jadi nanti berapa persen? Paling 30%. Yang 70%-nya rontok, enggak jadi. Hewan, ada orang-orang yang ahli hewan itu, ahli binatang buas, dia menyelidiki. Ternyata binatang-binatang seperti macan, seperti itu kalau mengejar mangsanya nggak langsung dapat, sampai puluhan kali baru dapat. Jadi ini apa? Artinya apa? Ini kodratnya Allah untuk kehidupan di dunia. Jadi manusia di dunia itu harus berjuang dulu, baru mendapatkan kemuliaan. Katanya orang-orang para salaf, manalal majdah hatta dzaqal mararah. Orang itu tidak akan mendapatkan kemuliaan sampai merasakan pahitnya perjuangan. Ini sudah sunnatullah. Kalau orang itu enggak mau capek, enggak mau susah, dia tidak akan diberi fadilah sama Allah, tidak akan diberi kemuliaan. Tapi dengan perjuangan dan kesabaran, orang itu akan merubah nasibnya. Jadi cara yang kedua ini berusaha, jangan baru berusaha sekali sudah menyerah. Jangan, berusaha itu berkali-kali. Ada seorang Polandia yang pernah ketemu sama saya. Orang ini nggak bisa bahasa Inggris, tapi hidup di Eropa dia. Dia cerita sama saya. Waktu itu dia butuh membuat surat, nggak bisa membuat surat, tanya sama saya, bisa kamu membuatkan saya surat, berapa biayanya? Oh ya bisa, saya bilang biayanya sekian, ditawar sama dia. Oh saya bilang saya nggak ada sistem tawar-tawaran, kalau mau biayanya sekian, kalau nggak mau ya sudah. Akhirnya mau dia. Terus saya tanya, saya lihat, waduh ternyata ini dia mau membuat sebuah nota untuk penjualan. Saya lihat, kok besar sekali penjualannya. Ini orang nggak bisa bahasa Inggris. Kamu kerja apa? Saya tanya, katanya dia, saya jadi tukang, saya borong-borong. Waduh, alhasil pemasukannya banyak sekali. Terus saya bilang, coba ceritakan kehidupanmu. Katanya dia, saya ini waktu di Polandia, saya itu sekolah SD, SMP, SMA, nggak sampai kuliah saya. Tapi saya bisa nukang. Waktu saya datang ke negara ini, saya tidak bisa kerja. Terus saya menikah dengan seorang wanita. Mertua saya ini protes terus. Mertua saya ini selalu protes sama saya. Kata dia, kamu ini ke gereja nggak mau, kerja nggak mau. Apa terus kau ini? Lelaki apa nilainya kamu ini? Sudah malas, sudah tidak ke gereja, tidak punya uang. Akhirnya saya tersinggung katanya. Akhirnya saya berusaha. Saya membuat leaflet, tahu leaflet ya, brosur untuk mengiklankan. Saya bisa ngecat, saya bisa membetulkan ini segala macam. Saya membuat brosur, saya sebarkan. Ini contoh yang buat saya menakjubkan. Saya menyebarkan 10.000 brosur tadi. Gak ada yang telepon saya, gak ada yang telepon katanya dia. Akhirnya saya nyetak lagi 10.000, saya sebarkan lagi, gak ada yang telepon. Sampai saya mencetak 100.000 brosur lebih, ada yang telepon satu orang. Ini contoh. Jadi orang itu berusaha itu jangan sekali gagal menyerah, jangan. Karena
kegagalan itu adalah pelajaran. Oh, berarti kita belum sampai ilmunya. Gagal itu karena Anda belum tahu ilmunya. Kalau Anda tahu ilmunya, Anda tidak akan gagal. Gagal itu ilmunya belum tahu. Ada orang belajar teori, tapi ada orang belajar dari praktek. Yang dari praktek ini lebih mahal daripada yang teori. Jadi saya heran, tercengang mendengar dia, namanya Gordon. Terus bagaimana? Terus ada satu orang order saya, bisa kau betulkan rumah saya ini bocor gini-gini. Oh ya, bisa. Terus dicat ini. Berapa? Ini $60.000 katanya dia. Waduh, saya heran. Terus diterima. Akhirnya kerjaan saya bagus. Dia cerita ke temannya, kebetulan manajer sebuah bank katanya dia. Kebetulan banknya ada yang perlu dibereskan, lantainya diganti. Manggil saya. Waduh, jadi alhasil pemasukannya dia menjadi orang yang sangat kaya. Gara-gara apa? Dia tidak putus asa. Jadi berjuang ini diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Diberi, orang yang berjuang ini diberi sama Allah. Meskipun dia itu kafir. Kata Allah, "Wa hum fiha la yubkhasun. Walakin laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Orang-orang kafir, kata Allah, yang berusaha tidak diganggu sama Allah. Bagian usahanya tidak diganggu, diberi sama Allah. Man yuridu dunya nu'tihi minha wa man yuridul akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang mengejar dunia, berusaha dikasih sama Allah. Walakin laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi orang-orang yang tidak beriman tadi, yang berusaha dikasih sama Allah, tapi tentunya kata Allah di akhirat tidak dikasih surganya. Surganya ini hanya untuk orang yang beriman. Jadi dua cara ini kita ingat-ingat. Pertama, berdoa. Orang yang beriman menggunakan dua cara ini. Dia berdoa karena ada hal tidak bisa kita rubah kecuali dengan doa. Ada masalah tidak bisa kita rubah kecuali dengan usaha. Orang yang beriman dua-duanya. Dan tolong kalau berusaha jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Kalau enggak sukses, anggaplah ini masih proses untuk memahami apa yang Anda perjuangkan. Anda mau jadi apa saja bisa. Apalagi di zaman sekarang ini ya, zaman kecanggihan, segala sesuatunya sudah terbuka lebar. Anda mau jadi apa saja sekarang bisa. Anda mau impor, ekspor, Anda mau apa saja bisa. Karena hanya dengan modal HP sekarang. Tapi banyak orang yang enggak sampai cita-citanya. Kenapa? Gara-gara baru berusaha sekali, dua kali enggak mendapatkan, menyerah. Padahal sunnatullah berusaha itu berkali-kali, bukan hanya sekali. Begitu para salaf. Katanya salaf, manalal majdah hatta dzaqal mararah. Orang yang berusaha itu tidak akan mendapatkan kemuliaan, tidak akan mendapatkan karunia Allah kecuali sudah melewati kepahitan perjuangannya. Jadi mudah-mudahan kita ini diberi sama Allah SWT apa? Kelapangan dada waktu kita berdoa. Kita juga diberi kelapangan dada di saat kita berusaha. Sifat orang yang beriman itu selalu dua, berdoa dan berusaha. Dan kita yakin di saat kita berdoa Allah akan memberinya. Kapan? Allah yang tahu. Di saat kita berusaha, kita juga harus yakin kita akan sampai tujuan. Kalau di tengah jalan kita gagal, kita coba lagi karena kita belum menguasai ilmunya. Jadi kuncinya hanya itu untuk merubah nasib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bisa diambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannah bi rahmatika darak daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita idzal jalali wal ikram. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.